Mas Wahid, Hamid, kenalin ini suami aku. Pria macam apa yang menikahi perempuan, tapi keluarga perempuan itu tak ada yang tahu satupun. Tidak ada izin, tidak ada restu. Kamu manfaatkan Lin. Dia ini masih SMA. Kalau aku minta izin, nggak bakal diizinin. Yang pasti, aku nikah lari sama Leni. Jangan! Hamid, dengerin dulu penjelasan dia. Baru awal-awal udah berani bohongin keluarganya. Hamid, dia udah nikah sama aku. Dan berarti dia kakak ipar kamu. Kamu harusnya hargain dia dong. Nggak sudi. Oke, aku berusaha Hektra. Tapi aku ragu. Cowok ini baik buat kamu. Bukannya kalian senang, saya nikah sama saudari kamu. Mana ada laki-laki yang ingin nikahi? Kalian apa-apaan sih? Mas Zainal tunggu, Mas Zainal tunggu, Mas Zainal, Mas Zainal tunggu. Oh, sudah hebat kamu ya. Keluar masuk rumah ini nggak pernah bilang apa-apa. Siapa dia? Mas Zainal, suami aku, Bapak. Apa? Suami? Kamu nikah dengan pria ini tanpa persetujuan Bapak. Ayo, kamu masuk. Mas Zainal, Lin. Mas Zainal, Masuk. aku mau ikut kamu, Mas Masuk. Zainal. Mas Zainal, tolong, Mas Zainal, aku mau ikut kamu, Mas. Kamu sudah tidak hargai Bapak. Perempuan gak tahu diri. Bisa-bisanya kamu kawin lari. Dan seharusnya kakak tuh bisa jaga ibu. Kakak egois. Sekarang lihat, ibu sekarat, gak ada yang bisa rawat. Pak, udah Pak. Biar kamu sadar. Pak, udah. Ibu tuh lagi sakit. Dia bisa drop kalau dengar semua ini. Lagian, Nasa udah jadi bubur. Lainnya udah menikah. Biarlah. Suaminya udah datang ke sini. Kita terima aja, Pak. Tidak. Sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah terima laki-laki itu sebagai suami Leni. Dan Bapak tidak akan pernah terima laki-laki manapun yang tidak Bapak sukai. Ngerti? Leni! Leni, Kak. Leni! Jangan, Leni. Jangan. Jangan nekat kamu. Lepasin, Jangan. Kak. Enggak. Kamu nggak boleh kayak gini. Aku capek sama semua ini, Kak. Apa-apaan ini? Ngapain masih kamu belain? Leni! Leni! Kejar dia. Enggak, Wahid. Kamu jangan nekat. Kamu jangan emosi. Kamu tahan diri kamu. Biar dia tenangin diri dulu. Tapi dia udah bikin malu keluarga, Kak. Enggak. Enggak. Saya nyaris bunuh diri, tapi adik saya mencegah saya. Dan setelah itu, saya bertemu dengan Ustadz, dan dia menyarankan saya untuk bekerja saja. Dan saya bekerja di Taiwan untuk membantu kedua orang tua saya, ibu dan ayah saya. Dan saya bertemu dengan pria, berkenalan di medsos. Dan setelah itu saya pulang dari luar negeri, nikah dengan dia. Dia mengajak saya pulang ke Indonesia. Tapi ternyata... Saya tadinya berpikir, kamu butuh waktu lama untuk bisa move on. Tapi saya baca di sini, kamu menikahi laki-laki yang salah. Iya, Kak Roy. Kita kan sekarang sudah suami istri. Nah, jadi rumah ini kamu anggap saja seperti rumah kamu sendiri. Makasih ya, Mas. Kamu udah beliin rumah ini buat... Oh, Mas. Anak itu... Oh, jadi ini perempuan yang kamu nikahin. Terus kamu bawa dia ke sini buat tinggal bareng sama aku, Mas. Kamu sama aja kayak nggak ngargain aku, Mas. Jangan banyak protes lu, ya? Posisi lu sama dia itu sama di sini. Bini gua. Kuat lu. Ini. Mau kemana kamu? Kamu bohong sama aku, Mas. Kamu ternyata udah punya anak sama istri. Kamu bohongin aku sih, Mas. Mau aku udah married, aku punya istri kek atau apa kek, terserah aku.
Sekarang aku itu suami kamu. Dan kamu sudah sah jadi istri aku. Ya, jadi sekarang kamu harus nurutin semua keinginan aku. Enggak Mas, aku nggak mau satu rumah sama istri kamu. Aku nggak mau di Mado. Diam. Lepasin aku Mas, aku mau pergi. Kamu harus urut sama aku. Lepasin Hah? aku. Ayo, sekarang kamu, ayo sini. Sekarang kamu ketemu sama istri aku, ya. Kamu ketemu sama 2 anak aku, ya. Dan kamu harus ikutin kemauan aku. Ayo, cepet. Ayo. Kasih cincin kamu mana? Mas, ini kan punya aku Mas. Ini punya aku. Punya kamu dari mana? Hah? Sini, mana? Iya tapi kan ini pemberian waktu Mas kawin. Kalau kamu belum kawin sama aku, ini punya kamu. Mas kawin, sekarang kamu udah kawin. Berarti ini punya aku. Lepas, ayo. Lo pikir mentang-mentang muda, lo akan disayang sama dia? Kasian, lo akan bernasib sama kayak gue. Malah lebih parah. Mas jangan ini punya aku Mas. Lepas. Cepet. Ini punya aku Mas. Ini punya aku. Lu ngintip? Enggak kok Mas. Hah? Lu ngintip? Hah? Enggak Mas. Sampai gua lihat lu lagi ngelakuin yang kayak begitu tadi tuh. Hah? Ngintip-ngintip gua. Gua habisin. Ngerti? Iya, maaf Mas. Oh, jadi ini perempuan yang kamu nikahin. Terus kamu bawa dia ke sini buat tinggal bareng sama aku, Mas. Kamu sama aja kayak nggak ngargain aku, Mas. Jangan banyak protes lu, ya? Posisi lu sama dia itu sama di sini. Bini gua. Sakit, hah? Hah? Sakit? Masih Masih mending nggak gue botakin rambut lo. Mbak, aku nggak tahu kalau aku jadi istri kedua Mbak. Lepasin Mbak, lepasin sakit Mbak. Kedua kata lo. Lo itu yang ketiga tau nggak? Aku yang ketiga Mbak. Ya iyalah, mana mungkin dia cerita sama lo. Dan lo akan bernasib sama kayak gue. Ingat ya, gue nggak akan pernah ngebiarin lo bahagia sama Mas Dayat. Ternyata setelah saya hamil besar dan pulang ke Indonesia, saya tidak sempat merawat ibu saya. Saya sudah menikah dengan laki-laki yang salah. Saya merasa berdosa sama ibu saya dan bapak saya. Seandainya setelah kamu balik dari Taiwan dan menghampiri ibu kamu dan tidak menikah, mungkin ceritanya akan menjadi berbeda. Iya Kak, selama saya kerja di sana, uang saya habis sama laki-laki itu. Ibu, maafin Lani Bu. Harusnya Lani ada di sini jagain Ibu. Lani malah pergi ninggalin Ibu. Lani malah kerja di luar negeri. Udah Kak, nggak usah so nangis deh. Lagian percuma Kak. Mau Kakak nangis bombay, nangis darah pun, Ibu nggak bakal hidup lagi. Aku lagi gak mau berantem ya di depan jasad Ibu. Emang aku kira aku mau berantem sama Kakak? Udah gini Kak, mending abis pemakaman Ibu selesai, Kakak keluar dari rumah ini. Dan jangan pernah balik lagi. Emang kamu kemana aja sama Wahid? Kamu nggak tahu kan jalan cerita aku sama Ibu selama ini? Aku yang ngurusin Ibu sendirian. Leni udah ini. Udah, tenang.
Kalian gak kasihan sama ibu. Bisa-bisanya kalian ribut seperti ini. Maafin aku, Ibu. Maafin Denny. Leni mau sekolah, tapi Leni nggak punya uang buat ongkos sama jajan. Kasihan kamu, Nak. Tunggu sebentar ya. Ibu lihat di dompet. Mudah-mudahan ada sisa uang buat kamu sekolah. Udah, nggak usah. Tapi Leni butuh uang buat sekolah, Pak. Aku bilang nggak usah. Kamu juga denger nih. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu udah diem di rumah aja. Nggak usah sekolah. Tapi Pak, Leni mau sekolah. Leni mau belajar. Bentar lagi juga ada ulangan. Kamu tuh ya, kalau dikasih tahu orang tua nggak pernah denger. Kamu diem di rumah dan nggak usah sekolah lagi. Bapak, maafin Leni, Bapak. Siapa yang sudah menghamili kamu? Datang. Hamil. Pergi kamu! Leni, sebaiknya kamu keluar. Setelah beberapa bulan saya pergi dari rumah, saya bertemu dengan pria yang baik. Akhirnya kami menikah dan hidup bahagia. Itu artinya setelah kamu melewati cobaan bertubi-tubi beberapa tahun, Tuhan menjawab doa kamu melalui laki-laki itu. Aku berangkat ke pasar dulu ya. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. Iya. Salim. Hati-hati ayah. Iya sayang. Ayah ke pasar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk masuk, sayang. Mau kemana? Lepasin, Mas, lepasin! Lepasin? Gak bakal aku lepasin. Hah? Kamu masuk kuburan aja, aku masih bisa tungguin kamu depan kuburan kamu. Kamu itu masih isi aku, hei! Ibu, aku takut, Bu. Ini anak siapa? Lihat, aku ini papa kamu. Apa-apaan nih? Siapa kamu? Bisa ikut campur! Saya berhak ikut campur. Kalau kamu tidak pergi, saya panggil warga. Ingat, kamu nggak bisa kemana-mana. Ya? Aku bakal selalu mantau kamu. Kata orang, mantan suami saya pernah datang ke bekas kontrakan kami. Dia di sana marah, ngamuk, saya nggak ada dan anak saya juga nggak ada lagi di situ dengan saya. Pindah kami ke tempat baru. Akhirnya kami hidup bahagia dan tenang. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat dalam hal ini. Dan saya melihat usaha yang kamu bangun bersama suami akan berhasil. Dari sini kita akan mulai hidup yang baru. Dan kamu harus bisa ngelupain semua tentang masa lalu kamu. Semoga aja usaha kecil kita jadi ramai dan maju ya, Bu. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya, Mas. Atas kesabaran dan usaha kamu, kita bisa beli rumah sendiri dan punya toko sendiri. Alhamdulillah. Kamu suka nggak saya rumahnya? Bagus kan?